Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Alfarid, NIM 55 dari kelas B3 DBR, mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Kali ini saya akan membahas seputar Thaharah. Bahasan Thaharah kali ini meliputi pengertian Thaharah, macam-macam najis, berwudu, mandi, mengusap khuf, dan tayamum. Yang pertama, pengertian Thaharah. Thaharah secara bahasa artinya bersuci, sedangkan secara syarak adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas yaitu dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis yaitu menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Macam-macam air. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, yaitu suci dan mensucikan. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Pembagian air. Kalau ditinjau dari hukumnya, air dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan, yaitu air musyammas, atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air mustakmal, atau telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang kena najis, sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kolah, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Perlu diketahui bahwa menurut jumhur ulama, 2 kolah sama dengan 216 liter. Kalau dibuat bak itu ukurannya 60 cm x 60 cm. Ada satu macam air lagi, ialah suci dan mensucikan, tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari gosok atau mencuri, atau kata lain mengambil milik orang lain tanpa seizinnya. Macam-macam najis. Najis adalah suatu benda yang kotor atau menjijikkan menurut syarak. Di antaranya bangkai, kecuali manusia, ikan, dan belalang, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur seperti kencing dan berak dan lain sebagainya. Kemudian anjing dan babi. Selanjutnya minuman keras. Yang terakhir ini adalah bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. Selanjutnya adalah bagian najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis muwaffafah, najis mughaladah, najis mutawasithah. Najis muwaffafah atau ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Najis mughaladah atau najis yang berat, yaitu najis anjing dan babi dan keturunannya. Yang ketiga yaitu najis mutawasithah, yaitu najis yang selain dari 2 najis tersebut, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia dan binatang, seperti air mani, seperti contoh barang yang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, contohnya susu anjing, susu babi, susu celeng, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai manusia dan ikan serta belalang. Najis mutawasithah ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah atau berwujud dan najis hukmiyah, tidak berwujud atau tidak kelihatan. Cara menghilangkan najis. Yang pertama, barang yang kena najis mughaladah seperti jelatan anjing dan babi wajib dibasuh 7 kali. Salah satu di antaranya harus menggunakan tanah atau air yang dicampur dengan tanah.
Selanjutnya, barang yang terkena najis mukhafafah cukup diperciki air pada tempat najis itu sudah cukup. Yang ketiga, barang yang terkena najis mutawasithah dapat suci dengan cara dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya, warna, bau, dan rasanya itu hilang. Perlu diketahui, ada najis yang dimaafkan atau dimakfu, maka tak harus dibasuh atau disuci, seperti najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah yang sedikit, debu dan air lorong-lorong yang mercik sedikit yang sukar menghindarkannya. Adapun tikus atau cecak yang jatuh ke dalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati di dalamnya, maka makanan atau minyak yang wajib dibuang. Cukuplah makanan atau minyak yang terkena saja, sedangkan yang lain boleh dipakai kembali. Bila minyak itu atau makanan tersebut yang dihiapi itu adalah berupa cairan, maka semua makanan atau minyak itu hukumnya najis. Selanjutnya yaitu istinja. Istinja secara bahasa adalah memotong, yaitu segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing dan berak wajib disucikan dengan air sehingga menjadi bersih. Kemudian ada buang air. 1. Tidak buang air di air yang tenang. Yang kedua, jangan di tempat yang dapat mengganggu orang, seperti di jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Yang ketiga, tidak berbicara. Yang keempat, tidak buang air di tempat terbuka. Dan jangan menghadap kiblat. Yang kelima yaitu jangan membawa dan membaca kalimat Al-Quran contohnya saat kita BAB, kita tidak boleh membawa kitab suci Al-Quran atau melafadzkan ayat-ayatnya. Selanjutnya yaitu berwudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara yaitu membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu-fardu wudu yang pertama yaitu niat ketika membasuh muka. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asbari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh seluruh muka. Batasan muka untuk panjang yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai rahang bawah dagu. Untuk fardu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan tertib yaitu berurutan. Fardu-fardu tersebut harus berurutan. Syarat-syarat wudhu yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang ketiga yaitu tidak berhadas besar, yang keempat dengan air suci lagi mensucikan, yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu seperti cat atau yang lainnya, yang keenam mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat istinsyak atau membasuh lubang hidung. Yang kelima mengusap seluruh kepala dengan air. Dan keenam mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Yang ketujuh menyapu kedua telinga baik keluar maupun dalam. Yang kedelapan yaitu menigakalikan ketika membasuh. Yang kesembilan menyela-nyela jari baik itu tangan maupun kaki. Dan yang terakhir yaitu membaca doa sudah wudhu. Hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, contohnya buang air kecil maupun air besar, buang angin dan lainnya. Yang kedua yaitu hilang akal, sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak.
Yang ketiga yaitu tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak memakai tutup apapun. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah bersentuhan kulit langsung, tidak ada penghalang. Yang keempat yaitu tersentuh kemaluan, bubul ataupun dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya yaitu mandi. Mandi yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari pucuk kepala hingga ujung kaki. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi seorang: bersetubuh, keluar mani, mati, karena nifas, selesai haid, dan karena wiladah atau setelah melahirkan. Fardu mandi yang pertama yaitu niat. Niatnya yaitu nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh seluruh badan dengan air. Dan yang ketiga menghilangkan najis. Sunah-sunah mandi: pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Ketika kita akan mandi, yang pertama yaitu hilangkan dulu apabila ada najis. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat dan mendahulukan bagian kanan. Kemudian basuh badan sampai 3 kali, membaca doa, dan sebelum mandi itu disunahkan untuk berwudu dahulu. Larangan orang junub atau berhadas besar: yang pertama yaitu melaksanakan sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang kitab suci Al-Quran, kemudian membawa Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran, dan berdiam diri di masjid. Tayamum. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja atau mengusap muka dengan dua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika, tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat seorang diperbolehkannya tayamum: 1. Tidak ada air dan telah berusaha untuk mencarinya tapi tidak bertemu. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Apabila belum masuk waktu sholat, itu kita harus mencari air dulu. Yang keempat, yaitu dengan debu yang suci. Fardu tayamum. Yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dan dengan 2 kali usapan. Yang ketiga yaitu mengusap 2 tangan hingga siku-siku dengan debu 2 kali. Yang keempat, memindahkan debu pada anggota yang diusap. Yang kelima, tertib. Sunnah tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, muwalah. Penggunaan tayamum. Sekali tayamum hanya dapat dipakai untuk 1 salat fardu, walaupun belum batal. Namun untuk salat sunnah, 1 tayamum dapat dipakai untuk beberapa kali. Bagi orang yang salah 1 anggota wudhunya dibalut, maka cukup balutan itu saja yang diusap dengan air atau tayamum. Mengusap khuf atau sepatu. Mengusap 2 sepatu atau maskhul khufain dibolehkan bagi orang yang menetap di suatu tempat saat musafir. Orang yang musafir yang kakinya memakai sepatu ketika akan berwudu dibolehkannya mengusap sepatunya dengan air dengan syarat: 1. Sepatu tersebut suci dan bersih. Yang kedua, sepatu itu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu menutupi tumit dan 2 mata kaki. Yang ketiga, sepatu itu dapat dibawa berjalan lama. Yang keempat, di dalam 2 sepatu itu tidak adanya najis atau kotoran. Mengusap 2 sepatu hanya boleh untuk berwudu, tetapi tidak boleh untuk mandi atau untuk menghilangkan najis. Mengusap 2 sepatu tidak boleh bila salah satu syarat tidak cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.